Penciptaan karya kreatif inovatif Wayang Krucil Postkultural Sang Amurwa Bumi. Artikulasi jejak Sang Amurwa Bumi dalam pergelaran wayang kayu. Pergelaran Wayang Krucil Postkultural merupakan upaya revitalisasi dan rejuvenasi wayang berbahan kayu di Indonesia. Pendekatan postkultural dipilih karena pergelaran ini bersifat kolaboratif dan kontemporer. Guten Morgen, Penggunaan multibahasa, bahasa Jawa, Indonesia, Belanda, dan Prancis, Wayang Krucil bareng Jantur, serta menggunakan komposisi musik campuran, diatonis dan pentatonis. Tampilan visual efek dan penggabungan antara tampilan pewayangan dan sinematografi dipilih untuk memberikan suasana yang lebih hidup dan dinamis. Pemilihan Singasari sebagai latar belakang cerita didasari oleh kenyataan bahwa sangat sedikit pergelaran seni tradisional yang mengetengahkan Singasari sebagai latar cerita. Pergelaran ini juga sebagai upaya mematahkan mitos bahwa eksistensi Singasari tidak boleh diekspos ke ranah seni pertunjukan. Dan kemudian Bathara Sambu. Mitos yang dapat dilihat sebagai upaya penghilangan kebesaran Singasari sebagai salah satu peletak dasar fondasi wawasan Nusantara. Wayang kayu memiliki pakem yang tidak seketat wayang kulit, sehingga memberi ruang yang cukup untuk pengembangan karakter, cerita, dan struktur pergelaran yang berbeda. Sehingga eksistensi Singasari sebagai latar cerita sangat terbuka untuk dieksplorasi. Penciptaan Wayang Krucil Postkultural Sang Amurwa Bumi ini memiliki 3 fase utama, yaitu fase koleksi data, fase produksi wayang, fase pergelaran, dan fase diseminasi hasil pengembangan. Fase koleksi data digunakan untuk menemukan data ilmiah untuk mengembangkan karakter, tokoh, dan penciri dari wayang krucil postkultural Sang Amurwa Bumi. Tahap koleksi data dilakukan dengan penggalian data histografi, data verbal, dan data visual wayang kayu di Jawa Timur. Fase produksi merupakan fase pengembangan tokoh dan karakter dari wayang krucil postkultural Sang Amurwa Bumi, meliputi beberapa tokoh kanan, tokoh kiri, dan tokoh-tokoh pendamping. Diprediksi ada sekitar 22 tokoh utama yang akan dihasilkan dalam program ini. Pada fase ini juga diproduksi kelengkapan pergelaran, diantaranya larapan, kelir, dan kotak wayang yang menjadi penciri wayang krucil postkultural. Pada fase pergelaran wayang krucil postkultural Sang Amurwa Bumi, gelaran akan dilakukan di 2 kota, yaitu Kota Batu dan Kabupaten Malang. Pada fase ini ditampilkan pergelaran kolaboratif, pergelaran wayang krucil dengan pendekatan sinematografi dengan sentuhan postkultural. Sentuhan postkultural dalam konteks ini adalah pengembangan pergelaran dengan pendekatan kontemporer, eklektik, pastis, dan camp. Fase diseminasi hasil pengembangan merupakan fase terakhir dari keseluruhan program. Pada fase ini dilakukan dalam forum diskusi terpumpun. Pemutaran film dokumenter Wayang Krucil Postkultural Sang Amurwa Bumi dan penerbitan buku tentang Wayang Krucil Postkultural Sang Amurwa Bumi. Yayasan Huis van Rudi Lanbati berupaya mengangkat kembali eksistensi wayang krucil di Jawa Timur, meskipun dengan pendekatan yang tidak konvensional. Upaya ini diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk mengeksplorasi seni tradisi dalam format yang lebih adaptif, inklusif, dan tetap selaras dengan perkembangan zaman. Bedang Kewel, Wisman Rudi Lanbati. Thank you very much is Kabupaten Malang, Bapak Sanusi and all panitia. Terima kasih, matur nuwun.